Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289205058. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM untuk semester 4. Peran Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam pengambilan keputusan. Pada era sekarang ini, informasi dirasa menjadi kebutuhan hidup semua kalangan masyarakat, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Dalam banyak hal, informasi telah mampu mengguncangkan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi informasi, telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi telah membawa era baru perkembangan di segala bidang, tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan tujuan lembaga tersebut. Informasi merupakan segala bentuk komunikasi yang menambah pengertian dan pengetahuan yang berguna bagi si penerima informasi tersebut. Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Sumber dari informasi adalah data, yaitu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan kesatuan nyata. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dengan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya biasa disebut dengan penghubung atau interface. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya melalui penghubung keluaran atau output. Untuk subsistem akan menjadi masukan atau input subsistem yang lainnya. Selanjutnya, informasi. Data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang, sederhana, sampai keputusan strategis jangka panjang. Fungsi untuk informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Sebagian besar informasi tidak dapat ditafsir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai efektivitasnya, yang sebagian nilai informasi didasarkan beberapa sifat, yaitu yang pertama, mudah diperoleh. Sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh. Yang kedua, luas dan lengkap. Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Ketiga, ketelitian. Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Keempat, kecocokan. Sifat ini menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima, ketetapan waktu. Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi. Masukan pengolahan dan pelaporan keluaran kepada para pemakai biasanya tepat waktu. Yang keenam, kejelasan. Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas.
Membetulkan laporan dapat memakan biaya yang besar. Ketujuh, keluasan. Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang pengambil keputusan. 8. Dapat dibuktikan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. 8. Tidak ada prasangka. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, dapat diukur. Sifat ini menunjukkan hakikat-hakikat informasi dihasilkan dari sistem informasi formal. Nilai informasi yang sempurna adalah pengambil keputusan diizinkan untuk memilih keputusan optimal dalam setiap hal dan bukan keputusan yang rata-rata. Akan menjadi optimal dan untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mengakibatkan suatu kerugian. Kualitas suatu informasi terbagi ada 3 bagian, yaitu yang pertama akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang atau tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan orang yang lain berbeda. Peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemulihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Posisi atau kedudukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal letak posisi, sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf tingkatkan posisi, sebagai strategi, polisi, peraturan, organisasional, atau teknis. Masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan ruang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas. Yang ketiga, keputusan berdasarkan lingkungan.